Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Setelah 1 minggu tidak berjumpa, akhirnya hari ini kita boleh bertemu lagi untuk memuji Tuhan bersama-sama. Apa adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap? Yuk kita menyanyikan pujian pertama kita yang berjudul Memuji Tuhan Selalu. Adik-adik, setelah kita bernyanyi memuji Tuhan, yuk sekarang kita memuji Tuhan lagi melalui doa. Kita mau berdoa. Sekarang, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, agar iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Dia selalu menemani kita. Waktu kita masih kecil, kita belum bisa jalan, kita baru bisa merangkak, Tuhan ada. Waktu kita sudah bisa berjalan, kita bisa berlari, Tuhan juga selalu menemani kita. Sekarang ketika kita sudah bisa melompat, Tuhan tetap memegang tangan kita. Yuk sekarang kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus Cinta Saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku merangkak, Yesus cinta saya. Berlari, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku berlari, Yesus cinta saya. Melompat, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Dia pegang aku melompat, Yesus cinta saya. Adik-adik, di lagu tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus selalu mencintai kita dalam keadaan apapun. Saat kita merangkak, saat kita berlari, saat kita melompat, Tuhan Yesus tetap ada untuk mencintai kita, untuk memegang tangan kita. Bagaimana waktu kita kecil dulu, waktu masih bayi, belum bisa apa-apa, bisanya masih nangis. Kira-kira Tuhan ada nggak buat kita? Ada. Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Baik kita senang, baik kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada dan Ia selalu mengasihi kita. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita,
Yuk kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, masih ingat cerita 2 minggu yang lalu ya? Tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Selama di Mesir, mereka menjadi budak, dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat, dipukuli, diperlakukan dengan tidak baik. Bangsa Israel begitu gembira karena akhirnya Firaun membebaskan mereka dan boleh pergi meninggalkan Mesir. Ayo, pasti penasaran kan bagaimana cerita selanjutnya? Sama, kakak juga. Yuk, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama yaitu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu yang terbaik untuk bangsa Israel, adik-adik. Tuhan tahu bangsa Israel belum siap menghadapi bangsa Filistin. Terus gimana? Masuk ke ayat 18 ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, mengambil jalan berputar lebih jauh. Kira-kira bangsa Israel dibiarkan sendiri nggak? Tidak, Tuhan tetap menyertai. Nah, kita
akan baca ayat ke-21 bersama-sama ya. Keluaran 13 ayat 21. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membayangkan tempat tujuan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, dan segera sampai di tujuan. Tetapi rupanya Tuhan mengerahkan mereka melalui perjalanan yang memutar lebih jauh. Dan jalan itu adalah padang gurun yang tandus dan melelahkan. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan. Ini karena aku ingin melatih iman mereka supaya mereka dapat merasakan kehadiranku dan pimpinanku. Lagi pula supaya mereka pun aman dari hadangan orang Filistin." Sungguh adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang melakukan perjalanan di jalan yang berat dan melelahkan, dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dengan demikian, bangsa Israel tetap dapat melakukan perjalanan walaupun berat dan melelahkan. Orang Israel merasakan kehadiran Tuhan. Saat lelah dikuatkan, kalau sakit disembuhkan, merasa susah dapat penghiburan, saat putus asa diberi harapan dan kelegaan. Semua itu karena umat Israel melihat tiang awan maupun tiang api. Allah ada di tengah mereka, sehingga iman mereka kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, adik-adik, Tuhan ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti pelajaran sekolah yang sulit, tugas-tugas dari guru yang berat, sakit badan atau sakit hati, dan masih banyak lagi kesulitan yang lain. Tetapi di dalam semuanya itu, Tuhan tetap hadir bersama kita dan memberi kekuatan kepada kita. Iman kita semakin kuat dan kita pun tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari cerita bangsa Israel yang imannya dibentuk dan dilatih Tuhan melalui proses yang tidak biasa. Sekalipun perjalanan melewati padang gurun yang tandus, berat dan melelahkan, tetapi Tuhan tetap menyertai. Yuk kita menutup firman Tuhan pagi ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Ajarkan kami untuk yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk menjaga dan menemani meskipun kami mengalami masa yang sulit. Kami juga memohon supaya Tuhan selalu menjaga kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sama seperti bangsa Israel, Tuhan Yesus juga ingin bahwa iman kita bisa semakin bertumbuh di dalam Dia. Walaupun mungkin baru sedikit demi sedikit, tapi Tuhan Yesus tetap mau kita semakin bertumbuh sesuai dengan firman-Nya. Sedikit demi sedikit.
anugerahnya. Yesus mengubahku sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, oh Juru Selamat. Ku bukan seperti aku yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, selama ibadah online ini, persembahannya dititipkan ke Mama Papa ya. Nanti Mama Papa yang akan kirimkan ke gereja. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.